Oke, jadi belakangan ini lagi hype teori atau pemahaman JRX-isme, yaitu sebuah paham yang berkaitan sama COVID-19 yang digaungkan sama Mas JRX. Apa sih yang bikin hype? Satu, kalau saya lihat yang bikin hype ini karena teorinya yang bertolak belakang sama teori-teori mainstream, kayak WHO, Dinkes, Kemenkes, pemerintah, atau lembaga-lembaga umum lainnya. Yang kedua, penyampaiannya agak sedikit keras, tulisannya kasar dan berapi-api. Ini mungkin yang bikin sebagian orang nggak bisa nerima, karena ya nggak semua orang bisa nerima bahasa-bahasa kasar. So, sebelum baca teorinya, orang udah malas duluan, udah trigger duluan. Nah, ini yang mungkin bikin dia kena bully. Karena poin nomor 2 barusan, saya akan menyampaikan kembali dengan bahasa yang lebih halus. Harapannya supaya orang mau ngerti, mau memahami sebenarnya apa yang disampaikan dalam JRX-isme ini. Apa yang disampaikan dalam JRX-isme ini? Yang kesatu, virus COVID-19 itu ada, cuman nggak berbahaya, which is bisa sembuh sendiri. Kalau yang meninggal mostly disebabkan sama penyakit bawaan atau usia lanjut. Yang kedua, media mainstream memberitakan COVID-19 secara lebay. Virusnya nggak berbahaya, tapi media memberitakan yang buruk-buruknya aja. Sedangkan yang berita baik jarang diberitain. Ini bikin warga panik, takut, which is menurunkan imun tubuh dan akhirnya sakit. Yang ketiga, tidak setuju lockdown atau PSBB. Virusnya nggak berbahaya, terus kenapa harus lockdown? Banyak orang yang hidupnya jadi susah karena hal ini. Kena PHK, penghasilan berkurang, bisnis bangkrut, dan efek negatif ekonomi lainnya. Bahkan ada yang sampai bunuh diri, suicide, karena nggak bisa survive. So, ini ganggu psikologi juga. Sejauh ini, apa yang disampaikan dalam JRX-isme ini masih normal ya, nggak jauh beda sama apa yang disampaikan orang-orang atau lembaga tertentu. Namun ada satu lagi nih, yang mungkin bikin beberapa orang gedek sama Mas JRX ini. Saya bakal jelasin secara simpel tentang teori konspirasi dari JRX-isme ini. Sebenarnya ini bukan teori konspirasi buatan JRX, melainkan ini buatan konspirator di luar negeri sana. Dan Mas JRX ini hanya menyampaikan kembali saja. Penjelasannya nggak bisa detail karena takutnya nanti video saya di-banned sama YouTube karena YouTube sangat membenci konten konspirasi. Yang pertama, ada virus COVID-19. Yang kedua, orang dibikin takut berlebihan sama COVID-19. Orang jadi takut keluar rumah, terus dibikin lockdown, dan semacamnya. Tahap ketiga, bikin tower 5G selama lockdown. Masyarakat nggak bisa demo pembangunan tower ini karena diem di rumah dan takut virus. Yang keempat, bikin vaksin COVID-19. Katanya ini vaksin. Padahal sebenarnya bukan, melainkan ini semacam device yang bisa mengontrol manusia melalui tower 5G yang dibikin barusan. Yang kelima, masyarakat dunia pada akhirnya terkontrol. Kalau udah gini, agenda New World Order bisa berjalan mulus. That's it. Oke, kesimpulannya, jadi saya harus percaya sama JRX-isme atau media mainstream. Kalau menurut saya ya terserah, baca keduanya, filter informasinya, terus cerna di pikiran, terus kemudian ikuti kata hati kamu. Dan yang terpenting, jangan maksain paham kamu ke orang lain. Kalau orang lain gak setuju, ya udah, nggak usah sewot. Karena mindset tiap orang itu beda-beda, gak bisa sama semua kayak paham kamu. Alright? Saya Nur Hadi Triutomo, sampai jumpa di Kindo Talk selanjutnya. See you later.